Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Isna Ratnasari. Saya dari Offering A6B dengan NIM 2101536020025. Aku dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu materi mengenai perkembangan anak yang bertemakan tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tumbuh dan kembang anak. Masa tumbuh kembang anak sangat berpengaruh di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dibutuhkan peran orang tua agar kebiasaan baru saat pandemi tidak mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya anak, sehingga hak anak diperoleh meskipun tidak bisa sepenuhnya. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kehidupan orang dewasa saja, melainkan juga pada anak. Jika dibiarkan, akan dikhawatirkan berdampak pada tumbuh dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun secara psikis. Tak terkecuali masa tumbuh dan berkembangnya anak. Di masa pandemi COVID-19 ini hingga masa adaptasi, kebiasaan baru berdampak pada pemenuhan hak-hak anak. Di antaranya hak-hak tersebut yaitu ada hak pendidikan, hak bermain, dan hak bersosialisasi pada anak-anak. Masa pandemi COVID-19 ini berpengaruh di segala aspek kehidupan, tak terkecuali masa tumbuh dan berkembangnya pada anak. Di masa pandemi COVID-19 ini hingga masa adaptasi, kebiasaan baru berdampak pada pemenuhan hak-hak pada anak. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh dan juga solusi yang akan saya berikan mengenai tema yang akan saya bawakan hari ini, yaitu temanya mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan pada anak, terutama pada perkembangan anak usia dini. Di era pandemi ini, tidak hanya orang-orang dewasa saja yang terdampak, namun juga ada anak-anak salah satunya, yaitu anak usia dini. Anak usia dini juga merasakan dampak dari COVID-19 ini, khususnya dalam proses perkembangan dan juga pertumbuhan mereka, yang meliputi tentang beberapa aspek. Aspeknya diantaranya yaitu ada aspek perkembangan dalam bahasa, perkembangan kognitif, dan juga perkembangan sosial dan emosional mereka. Yang pertama ada perkembangan bahasa. Terdapat juga dampak dalam perkembangan bahasa anak, seperti tidak dapat menyusun kata-kata dengan baik dan benar atau dengan tepat, tidak seperti di sekolah saat mereka diajarkan berbahasa yang baik dan benar oleh gurunya. Perkembangan bahasa anak usia dini yaitu diantaranya senang bercerita dan menggunakan kata-katanya untuk bertanya. Perkembangan bahasa tersebut berkembang seiring berjalannya waktu. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya yaitu faktor lingkungan. Dan yang pertama yang paling mempengaruhi yaitu faktor lingkungan sekolah. Sangat memiliki pengaruh dalam perkembangan bahasa anak. Melalui sekolah, anak akan meniru dan mengulang perkataan guru mereka atau orang-orang yang ada di sekolah lainnya. Perkembangan bahasa
anak erat kaitannya dengan kehidupan sosial anak, hambatan belajar, serta akan memiliki dampak yang begitu mempengaruhi pada kehidupannya dan masa yang akan datang. Dan juga dalam permasalahan perkembangan bahasa pada anak, ini juga bisa terjadi akan timbulnya speech delay atau keterlambatan berbicara pada anak, dikarenakan anak jarang melakukan komunikasi atau berinteraksi langsung terhadap sesama, atau bisa juga karena pada saat BDR atau belajar di rumah, anak jarang diajak berkomunikasi langsung dengan orang tuanya, atau bahkan orang tuanya juga merasa malas untuk mengajarkan anak bercerita, memberikan anak ruang untuk bercerita, sehingga hal itu bisa juga menyebabkan speech delay. Dan yang kedua, ada perkembangan kognitif anak. Jadi, terdapat beberapa dampak yang muncul dalam proses perkembangan anak pada COVID-19 ini, yaitu salah satunya terletak pada perkembangan kognitif anak. Terdapat beberapa dampak yang muncul akibat proses belajar dari rumah atau biasa kita sebut dengan BDR. Di antaranya yaitu anak tidak mendapatkan pelajaran seperti yang ia dapatkan secara langsung saat mereka berada di sekolah. Hal ini sangat disayangkan oleh orang tua maupun oleh guru. Karena pada tahap ini anak seharusnya sudah mampu mengelola dan mengelompokkan sesuatu, namun dengan ini pembelajaran tersebut menjadi sedikit terhambat atau bahkan terhambat dikarenakan anak tidak langsung mempraktikkannya dan juga pembelajaran yang berlangsung menjadi kurang efektif. Dan yang terakhir juga terdapat dampak terhadap perkembangan sosial emosional, di antaranya anak akan susah bersosialisasi. Hal ini terjadi dikarenakan pemerintah menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penularan COVID-19. Sedangkan anak bersosialisasi melalui bermain bersama teman-temannya. Dengan adanya aturan ini, orang tua anak pasti melarang anaknya untuk bermain di luar rumah dan bertemu dengan banyak orang, terutama bertemu dengan teman-temannya. Karakteristik perkembangan sosial emosional pada anak usia dini yaitu anak sangat menikmati kemampuannya seperti mampu berhitung, bahkan membaca. Jika ia belum mampu melakukan apapun, ia pasti akan murung dan merasa kurang dari teman-teman sebaya lainnya, sehingga sosial emosionalnya tidak dapat diatur. Nah, dari dampak yang muncul tersebut dapat kita ambil solusinya, diantaranya yaitu orang tua juga harus ikut berperan aktif dan berperan sangat penting dalam menciptakan ruang dan belajar dan menemaninya saat belajar, agar saat anak bertanya tentang apa yang ia belum ketahui, mereka akan mendapat jawaban dari orang tuanya tersebut. Dan juga diperlukan kegiatan yang kooperatif yang baik antara guru dan orang tuanya agar dapat menciptakan pembelajaran yang sedemikian rupa agar dapat memancing perkembangan bahasa anak serta melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat mengembangkan kebutuhan fisik, mental, dan emosional mereka. Untuk solusi lainnya, pada topik materi yang saya bahas ini, kita bisa melakukannya dengan memberikan motivasi kepada orang tua agar lebih bisa memberikan waktunya kepada anaknya untuk berkomunikasi, dan juga bisa memberikan hal-hal yang baik seperti
orang tua memberikan stimulasi yang sederhana kepada anaknya dengan cara bermain, atau sekiranya yang bisa membuat anak itu tidak terhambat perkembangan dan pertumbuhannya. Dari beberapa dampak negatif ini juga dapat muncul dampak positifnya, yaitu anak mau membantu orang tua, dan dampak positif ini seharusnya mampu membuat orang tua bermotivasi untuk terus melakukan kegiatan ataupun memberikan nasihat sedemikian rupa sehingga perkembangan anak dapat berkembang sebagaimana mestinya. Dari beberapa dampak negatif ini, kita juga dapat menyimpulkan dan ada beberapa dampak positif, yaitu anak mau membantu orang tuanya, yaitu yang seharusnya mampu membuat orang tua bermotivasi untuk terus melakukan kegiatan ataupun memberikan nasihat sedemikian rupa sehingga perkembangan pada anak dapat berkembang sebagaimana semestinya. Berdasarkan pemaparan materi di atas, aktivitas belajar dari rumah atau BDR akibat wabah ini telah menghambat perkembangan anak, baik dari segi kognitif, bahasa, dan sosial emosionalnya. Dari segi kognitif, anak belum mampu mengelompokkan sesuatu dikarenakan anak tidak langsung mempraktikkannya secara langsung. Hal ini seharusnya dicapai ketika mereka melakukan pembelajaran secara langsung atau biasa disebut dengan secara normal. Sedangkan dari segi bahasa, anak terhambat perkembangannya seperti tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik dan benar saat anak ingin bertanya ataupun sekedar bercerita tentang apa yang ia alami di rumah. Hal tersebut dikarenakan kurangnya berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Dari segi sosial emosionalnya, anak menjadi kurang bersosial karena anak lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan di rumah. Namun, dampak positifnya yang ditimbulkan dari adanya wabah ini menjadikan mereka rajin membantu orang tuanya. Sekian penyampaian materi mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada perkembangan anak usia dini. Dan semoga bisa menambah pengetahuan Anda mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam penyampaian materi. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.